Halo, saya Milka. Baiklah, saat ini saya akan membahas salah satu gangguan mental yang ada dalam DSM-5, yaitu Social Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan sosial. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama, apa sih sebenarnya gangguan kecemasan sosial itu? Definisi gangguan kecemasan. Menurut DSM-5, gangguan kecemasan adalah rasa takut atau khawatir yang intens atas situasi sosial yang dihadapi individu, di mana situasi tersebut dapat membuat individu ini diobservasi oleh orang lain. Nah, penyebab atau hal-hal yang dapat memicu munculnya rasa takut tersebut atau rasa khawatir antara lain bertemu dengan orang baru, makan bersama orang lain, berbicara dengan banyak orang, ataupun tampil di depan publik. Kemudian, bagaimana gejala orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini? Antara lain yaitu rasa malu dan rasa cemas yang intens atau berulang-ulang, kemudian rasa waspada atau rasa takut untuk dikritik oleh orang lain. Dan juga ada beberapa kumpulan gejala yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini, antara lain wajah memerah, berkeringat yang banyak, berdebar-debar, rasa mual, bahkan diare. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa gejala yang menjadi kriteria dalam DSM-5, yaitu ada 7 kriteria. Nah, bisa dilihat di sini ada 7 kriteria diagnostik gangguan kecemasan sosial dari A sampai G. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan kecemasan sosial, antara lain yang pertama, faktor neurokimiawi, yaitu adanya penurunan kadar neurotransmitter berupa hormon dopamin dan serotonin pada mereka yang mengalami gangguan kecemasan sosial. Yang kedua, faktor genetik. Individu yang memiliki riwayat gangguan kecemasan sosial dalam keluarganya memiliki risiko 3 kali lebih besar mengalami gangguan kecemasan daripada individu yang tanpa atau tidak mengalami riwayat gangguan kecemasan sosial dalam keluarganya. Yang ketiga, faktor karakteristik atau temperamental. Dalam hal ini, mereka yang memiliki karakteristik yang ingin menghindar atau menarik diri dalam lingkungan sosial sedari dini memiliki risiko besar mengalami gangguan kecemasan sosial di kemudian hari. Yang keempat, faktor sosial. Mereka yang mengalami peristiwa-peristiwa traumatis dari lingkungan sosial seperti dibully, perlakuan kasar, dan lain sebagainya ini memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan kecemasan sosial di kemudian hari. Dan yang terakhir, faktor keluarga. Individu yang diasuh dalam keluarga yang suka kekerasan atau sering mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya ini cenderung mengalami gangguan kecemasan sosial daripada mereka yang diasuh dengan baik oleh orang tua mereka dalam keluarga mereka. Penanganan psikologi yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial, yaitu dengan psikoterapi dan obat-obatan. Yang pertama, psikoterapi. Terapi psikologi yang dapat dilakukan yaitu ada yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi ini merupakan lini pertama dalam mengatasi gangguan kecemasan sosial. Terapi ini memfokuskan untuk mengubah pikiran dan perilaku pasien agar dapat mempengaruhi emosinya secara positif. Yang kedua, terapi penerimaan dan komitmen. Terapi ini menggunakan teknik gelombang ketiga yang dikembangkan dari terapi perilaku kognitif. Nah, terapi ini difokuskan juga berdasarkan filsafat Buddha, yaitu menerima kecemasan atau perasaan negatif terhadap masalah yang ada, bukan untuk menghindarinya. Dan yang ketiga, terapi psikoanalisis, yaitu terapis membantu individu untuk memahami permasalahan mendasar yang dialaminya sejak dia masih anak-anak atau peristiwa-peristiwa traumatis, atau belajar untuk berdamai dengan masa lalunya. Dan yang kedua, penanganan dengan obat-obatan. Dalam hal ini, dengan resep dokter, obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial antara lain obat-obat antidepresan, kemudian obat-obat anti cemas, dan yang terakhir itu ada obat-obatan beta blockers.
Demikianlah pembahasan mengenai gangguan kecemasan sosial. Semoga Anda tidak mengalami gejala-gejala dari gangguan ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti saya. Kiranya pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.